Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di tengah dunia yang belum benar-benar tenang setelah pandemi, perang, krisis energi, dan ketegangan geopolitik, muncul kembali satu nama yang memancing rasa penasaran banyak orang, Parker. Ia disebut-sebut sebagai cenayang yang pernah mendapat perhatian luas karena ramalannya tentang pandemi COVID-19. Dari sanalah, setiap pernyataannya tentang masa depan mulai dipandang serius oleh sebagian orang, terutama ketika ia menyinggung satu kemungkinan yang paling ditakuti umat manusia, Perang Dunia Ketiga. Namun ketika Parker berbicara tentang perang global, yang ia sampaikan bukan sekadar soal rudal, tentara, atau perebutan wilayah. Narasinya bergerak jauh lebih dalam, menyentuh Iran, Israel, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, nubuat Alkitab, angka 666, hingga prediksi akhir zaman yang dikaitkan dengan Isaac Newton. Semua itu membentuk sebuah gambaran besar yang gelap, menegangkan, sekaligus mengguncang batin. Benarkah dunia sedang bergerak ke arah sebuah tabrakan peradaban yang tak terhindarkan? Artikel ini merangkum dan merapikan keseluruhan narasi tersebut secara sistematis, sambil menempatkan bagian-bagian sejarah yang memang memiliki tanggal jelas ke dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Perlu dicatat sejak awal, sebagian isi narasi ini bersifat tafsir religius, keyakinan eskatologis, dan ramalan spiritual, sehingga tidak seluruhnya dapat diverifikasi sebagai fakta sejarah atau fakta ilmiah. Tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Ia hidup di antara rasa takut manusia, sejarah yang belum selesai, dan kerinduan untuk memahami kemana arah zaman sedang bergerak. Iran sebagai tong mesiu dunia. Dalam narasi Parker, kunci utama mengapa ia berbicara tentang Perang Dunia Ketiga bukanlah Rusia, Ukraina, atau Taiwan, melainkan Iran. Menurutnya, Iran adalah titik ledak yang sesungguhnya. Negara itu dipandang sebagai simpul penting di Timur Tengah, kaya minyak, berpengaruh secara ideologis dan militer, serta memiliki relasi strategis dengan berbagai kekuatan besar. Iran memang memegang posisi penting dalam geopolitik energi global. Kekayaan minyak memberinya daya tahan ekonomi sekaligus daya tawar politik. Di saat yang sama, Iran selama bertahun-tahun juga berhadapan dengan sanksi Amerika Serikat. Dalam konteks itulah, narasi sumber menempatkan Rusia dan Tiongkok sebagai dua pihak yang dianggap bersedia terus membuka jalur ekonomi bagi Teheran, termasuk melalui perdagangan yang dipersiapkan sebagai upaya membypass tekanan Barat. Di mata Parker, kombinasi itulah yang membuat Iran bukan sekadar negara regional, melainkan potensi pemicu konflik yang bisa menyeret blok-blok kekuatan besar dunia. Ketika Iran disentuh, katanya, yang ikut bergetar bukan hanya Timur Tengah, tetapi juga hubungan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Narasi itu memang terdengar dramatis, tetapi satu hal memang nyata. Hubungan antara sengketa Iran, sanksi Amerika, dan jaringan bisnis global pernah menjadi isu internasional besar. Salah satu contohnya adalah kasus Meng Wanzhou. Eksekutif Huawei itu ditangkap di Vancouver pada 1 Desember 2018 atas permintaan Amerika Serikat. Inti tuduhannya berkaitan dengan dugaan menyesatkan bank mengenai hubungan bisnis Huawei dengan sebuah perusahaan yang beroperasi di Iran yang berpotensi membuat bank melanggar sanksi AS terhadap Teheran. Dari peristiwa itulah, bagi banyak pengamat, urusan Iran memang tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menyentuh perdagangan, sanksi, teknologi, dan persaingan antar negara besar. Dari konflik regional menuju bayangan perang global. Dalam bagian paling menegangkan dari narasinya, Parker menyatakan bahwa Iran hampir mustahil lolos dari serangan. Menurut teks sumber, ia melihat kemungkinan serangan terhadap Iran datang dari Israel atau bahkan dari Amerika Serikat. Ia mengaitkannya dengan posisi Iran sebagai pihak yang dianggap mendanai Hamas dan sebagai negara yang terus menantang pengaruh Washington di kawasan. Teks sumber juga menyebut bahwa dalam sebuah siaran spiritual pada 14 September, Parker mengatakan ia melihat konflik besar akan segera pecah di kawasan Israel-Palestina, bahkan secara spesifik menyebut kemungkinan serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Lalu dalam siaran lain pada 9 Oktober, ia disebut kembali memperingatkan bahwa konflik tersebut tidak akan berhenti di Gaza, melainkan berpotensi menyeret dunia Arab secara lebih luas. Dalam artikel ini,
Dua tanggal itu dipertahankan sebagaimana muncul dalam narasi sumber. Apakah ramalan itu harus dipahami sebagai fakta? Tentu tidak. Tetapi mengapa ia terdengar menakutkan? Karena ia memanfaatkan sesuatu yang memang nyata. Timur Tengah adalah kawasan tempat sejarah, agama, sumber daya, dan kepentingan militer internasional bertabrakan tanpa pernah benar-benar selesai. Ketakutan terbesar, nuklir dan perang yang tak bisa dikendalikan. Bagian lain yang membuat narasi ini terasa sangat mencekam adalah ketika Iran ditempatkan sebagai negara yang bukan hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga memiliki kemampuan nuklir dan bahan pengayaan. Dari sinilah Parker membangun argumen bahwa jika Iran benar-benar terdesak dan memilih langkah ekstrim, dampaknya bisa meluas ke seluruh dunia. Kalimat seperti ini jelas bergerak di wilayah spekulasi. Tetapi rasa takut yang ditimbulkannya sangat mudah dimengerti. Dalam bayangan manusia modern, perang konvensional masih dapat dibatasi. Tetapi perang yang menyentuh nuklir selalu menghadirkan satu pertanyaan yang jauh lebih gelap. Apakah umat manusia masih akan sempat menghentikannya? Karena itu, ketika Parker berbicara tentang Perang Dunia Ketiga, yang sesungguhnya ia bangun bukan hanya gambaran pertempuran antar negara, melainkan rasa cemas bahwa dunia telah memasuki fase ketika satu percikan saja bisa mengubah nasib seluruh bumi. Trump sebagai sosok yang disebut tidak menyukai perang. Menariknya, narasi Parker tidak berhenti pada gambaran kiamat. Ia juga membuka satu kemungkinan berbeda, bahwa keadaan bisa berubah jika Donald Trump kembali berkuasa. Dalam teks sumber, Parker menggambarkan Trump sebagai sosok pembisnis yang memahami bahwa perang membutuhkan uang sangat besar dan pada akhirnya tidak benar-benar menghasilkan pemenang. Bagian ini jelas lebih merupakan penilaian personal dan opini politik ketimbang fakta objektif. Namun dalam struktur narasi, fungsi Trump sangat penting. Ia diposisikan sebagai kontras dari kekacauan global, seorang tokoh yang, menurut Parker, justru bisa menahan perang total karena memandang konflik berskala besar sebagai kerugian, bukan kemenangan. Dengan demikian, artikel sumber sebenarnya membangun dua kemungkinan masa depan sekaligus. Yang pertama adalah jalur kehancuran, Iran, perang regional, lalu perang dunia. Yang kedua adalah jalur penundaan, ketika keputusan politik tertentu dianggap masih mampu menahan dunia dari jurang. Dari geopolitik menuju nubuat Alkitab. Di titik inilah narasi berubah drastis. Dari pembahasan tentang minyak, sanksi dan Iran, teks sumber melompat ke wilayah teologi. Parker mengaitkan krisis dunia modern dengan salah satu perang akhir zaman paling terkenal dalam tradisi Kristen, Armageddon. Dalam tafsir eskatologis tertentu, Armageddon dipahami sebagai perang penutup sejarah manusia. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai perang paling dahsyat yang akan mendahului penghakiman akhir. Dari sini, Parker dan teks sumber mulai menggambarkan sebuah rangkaian kejadian, kemerosotan moral manusia, 7 tahun bencana besar, keruntuhan ekonomi, wabah, gempa bumi, krisis sosial, terorisme, hingga munculnya antikristus. Lalu muncullah simbol yang paling menggetarkan imajinasi banyak orang, 666. Dalam kitab Wahyu, angka itu dikaitkan dengan tanda binatang yang dalam banyak tafsir populer dipahami sebagai lambang kuasa jahat global. Teks sumber kemudian menafsirkan sistem 666 sebagai alat kontrol penuh terhadap politik, militer, dan ekonomi dunia, sekaligus sebagai simbol penyembahan kepada sosok antikristus. Semua ini tentu berada di ranah iman dan tafsir keagamaan, bukan sejarah empiris. Tetapi mengapa tetap kuat? Karena ia berbicara kepada rasa takut paling tua dalam diri manusia, rasa takut kehilangan kebebasan, kehilangan kebenaran, dan kehilangan masa depan. Isaac Newton dan angka 2060. Bagian paling mengejutkan dalam narasi ini adalah ketika nama Isaac Newton muncul. Newton selama ini dikenal sebagai raksasa sains, tokoh besar dalam matematika, fisika, dan astronomi. Tetapi di balik pencapaiannya, Newton juga diketahui sangat serius menekuni teologi dan penafsiran Alkitab. Pada 1704,
Newton menulis sebuah surat yang kemudian banyak dibahas karena memuat perhitungannya mengenai tahun 2060. Pada 22 Februari 2003, The Daily Telegraph memuat laporan yang membuat isu ini kembali mendunia. Kisah itu kemudian diperkuat oleh penjelasan para akademisi yang meneliti manuskrip Newton. Ia memang banyak menulis tentang kronologi Alkitab, apokaliptik, dan nubuat akhir zaman. Yang penting dipahami, banyak peneliti menegaskan bahwa Newton tidak sedang menetapkan tanggal kiamat secara sensasional seperti yang sering dipopulerkan media. Ia lebih tepat dipahami sebagai mencoba menghitung batas paling awal dari suatu perubahan besar dalam sejarah keagamaan menurut tafsirnya atas kitab Daniel dan kitab Wahyu. Meski demikian, angka 2060 terlanjur hidup sebagai simbol yang kuat dalam budaya populer. Teks sumber lalu membangun efek dramatis dari angka itu. Jika 2060 benar-benar menandai fase besar dalam sejarah manusia, maka waktu yang tersisa terasa semakin pendek. Dari sanalah ketegangan emosional artikel menguat, bukan lagi karena rudal atau minyak, tetapi karena perasaan bahwa jam sejarah sedang terus berdetak menuju sesuatu yang tak diketahui. Newton, ilmuwan besar yang tenggelam dalam teologi. Narasi ini juga menyoroti sisi Newton yang sering diabaikan. Ia bukan hanya ilmuwan, melainkan seorang penafsir Alkitab yang sangat tekun. Peneliti modern memang menunjukkan bahwa karya Newton tentang teologi, kronologi Alkitab, dan alkimia jumlahnya sangat besar. Banyak naskah itu baru dipelajari secara lebih serius setelah perpustakaan dan lembaga arsip mendigitalisasinya dan membuka akses lebih luas kepada para sarjana. Karena itu, ketika teks sumber menampilkan Newton sebagai sosok yang menyeberangi batas antara sains dan teologi, gambaran itu bukan sepenuhnya dilebih-lebihkan. Memang ada seorang Newton ilmuwan, tetapi juga ada Newton yang memandang Alkitab sebagai medan pencarian hukum-hukum tersembunyi Tuhan. Yerusalem, Al-Aqsa, dan akar luka yang sangat tua. Setelah menyinggung ramalan dan akhir zaman, teks sumber kembali ke bumi, tepatnya ke Yerusalem, kota yang mungkin paling banyak memikul beban sejarah dan kesucian sekaligus. Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Lalu dalam Perang 6 Hari tahun 1967, Israel merebut Yerusalem Timur bersama wilayah lain. Dan sejak itu, status kota tersebut menjadi pusat sengketa politik dan keagamaan yang tak pernah benar-benar reda. Di jantung sengketa itu, berdiri satu lokasi yang luar biasa sensitif, Bukit Bait Suci atau Temple Mount, yang bagi umat Islam merupakan kompleks suci tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa dan kubah batu sejak abad ke-7. Britannica mencatat bahwa lokasi itu adalah situs Bait Suci Yerusalem kuno. Sementara bagi Islam, ia menjadi salah satu tempat tersuci karena terkait dengan perjalanan malam Nabi Muhammad. Di titik inilah, teks sumber mengaitkan nubuat Mazmur 83, sejarah Abraham, Ismail, Ishak, dan pertentangan panjang antara garis keturunan yang dalam tradisi Yahudi dan Islam sama-sama dikaitkan dengan tokoh patriark tersebut. Secara akademik, banyak rincian semacam ini berada di wilayah tafsir agama, bukan fakta sejarah yang bisa dibuktikan secara sederhana. Tetapi sebagai kekuatan naratif, ia menjelaskan mengapa konflik Israel-Palestina sering terasa bukan sekadar perebutan tanah, melainkan perebutan makna, memori, dan legitimasi rohani. Bait suci ketiga dan kerinduan yang belum selesai. Teks sumber lalu membawa pembaca ke salah satu gagasan paling sensitif dalam eskatologi Yahudi dan sebagian tradisi Kristen, bait suci ketiga. Secara historis, bait suci pertama dikaitkan dengan Raja Salomo. Setelah itu dihancurkan oleh Babilonia. Kemudian berdiri bait suci kedua, yang kelak juga dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Yang tersisa dari kompleks penyangganya kini dikenal luas sebagai tembok barat atau Western Wall. Bagi sebagian kalangan Yahudi religius, kerinduan terhadap pembangunan kembali bait suci tetap hidup. Namun justru disinilah masalahnya menjadi sangat rumit. Lokasi yang diyakini sebagai tapak bait suci kuno kini juga merupakan tempat berdirinya situs-situs suci Islam. Maka setiap pembicaraan tentang bait suci ketiga hampir otomatis menyentuh inti konflik paling berbahaya di Yerusalem. Karena itu,
Ketika teks sumber bertanya apakah suatu hari tanah itu akan dilepaskan, pertanyaan itu bukan sekadar politik. Ia adalah pertanyaan yang menyentuh identitas dua komunitas besar yang sama-sama memandang tempat itu sebagai bagian dari sejarah keselamatan mereka. Tabut perjanjian, benda suci yang hilang tetapi tak pernah benar-benar pergi dari imajinasi manusia. Salah satu bagian paling menyentuh dalam teks sumber adalah pembahasan tentang tabut perjanjian. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, tabut itu adalah peti suci yang menyimpan loh hukum dan menjadi lambang kehadiran ilahi di tengah umat. Menurut Britannica, dalam tradisi kuno Israel, tabut dibawa selama pengembaraan di padang gurun, lalu pada masa Daud ditempatkan di Yerusalem. Ketika Bait Suci Salomo dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi, tabut itu dipindahkan ke ruang terdalam, ruang Maha Kudus. Nasib akhirnya tidak diketahui secara pasti. Banyak tradisi Yahudi mengaitkan hilangnya tabut dengan penjarahan Yerusalem oleh Babilonia pada 586 sebelum Masehi, tetapi tidak ada catatan terpercaya tentang keberadaannya setelah itu. Disinilah narasi sumber menjadi sangat manusiawi. Ia tidak hanya bercerita tentang sebuah benda suci, tetapi tentang kehilangan yang terus diwariskan turun-temurun. Tabut menjadi lambang sesuatu yang pernah sangat dekat dengan manusia, lalu lenyap, namun tidak pernah benar-benar hilang dari harapan mereka. Berbagai klaim tentang lokasi tabut terus bermunculan, dari Yerusalem, Ethiopia, hingga Afrika bagian selatan. Tetapi sampai hari ini, semua itu tetap berada di wilayah tradisi, kepercayaan, dan klaim yang belum terbukti secara meyakinkan. Britannica sendiri menegaskan bahwa nasib akhir tabut tetap tidak jelas. Dari ramalan menuju kecemasan manusia modern, pada akhirnya yang membuat narasi Parker terasa kuat bukan semata karena ia berbicara tentang perang, Iran, atau kiamat. Kekuatan sesungguhnya terletak pada kemampuannya menyatukan banyak ketakutan manusia modern ke dalam satu alur besar. Ada ketakutan akan perang besar yang tak terkendali. Ada ketakutan akan runtuhnya ekonomi dan moral sosial. Ada ketakutan akan sistem global yang menghapus kebebasan manusia. Ada pula kerinduan lama terhadap keselamatan, Mesias dan dunia baru yang lebih suci. Disinilah teks sumber menjadi lebih dari sekedar cerita konspiratif atau artikel ramalan. Ia adalah cermin dari kecemasan zaman ini. Ketika dunia terus dibanjiri konflik, bencana, krisis identitas dan polarisasi, manusia memang cenderung mencari pola, mencari makna, dan mencari penjelasan besar atas semua kegelisahan itu. Penutup, benarkah Perang Dunia Ketiga akan datang? Tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai atau bahwa tahun 2060 pasti akan menjadi titik balik sejarah manusia. Tidak ada pula dasar ilmiah untuk memastikan bahwa semua nubuat, tafsir dan ramalan yang disebut dalam narasi ini akan tergenapi secara harfiah. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, dunia memang sedang hidup dalam zaman yang gelisah. Iran tetap menjadi pusat ketegangan geopolitik. Israel dan Palestina masih terikat dalam konflik yang berakar sangat dalam. Yerusalem tetap menjadi kota yang memikul beban sejarah, agama dan darah. Sementara itu, nama-nama seperti Armageddon, 666, Mesias dan 2060 terus kembali muncul karena manusia modern sesungguhnya masih sama seperti manusia ribuan tahun lalu, sama-sama takut pada kehancuran, sama-sama berharap pada keselamatan. Mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apakah Parker benar atau salah. Mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah ini: ketika dunia berkali-kali berdiri di ambang jurang, apakah manusia akan belajar menahan diri, memperbaiki moralnya, dan memilih jalan damai, atau justru terus melangkah menuju nubuat yang mereka sendiri takutkan? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.